Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Di mana ini Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto diperiksa KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Ya, namun Hasto yang diperiksa sekitar 3,5 jam diperbolehkan untuk pulang. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Hasto diperiksa sekitar 3,5 jam oleh penyidik. Pengacara Hasto, Magdir Ismail, mengatakan Hasto diperiksa terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Ya. Untuk hal-hal yang lain, terutama berkaitan dengan perkara, saya persilahkan saudara-saudara tanya kepada penyidik. Karena inilah kesepakatan kami dengan penyidik, bahwa kami hanya menyampaikan Pak Hasto pada hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyampaikan berkomitmen menaati seluruh proses hukum yang menjeratnya dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Didampingi oleh seluruh penasihat hukum, kami datang ke KPK untuk memenuhi seluruh kewajiban saya sebagai warga negara Republik Indonesia yang taat hukum dan sepenuhnya menjunjung supremasi hukum yang berkeadilan. Pemanggilan hari ini merupakan pemanggilan kedua setelah sebelumnya Hasto mangkir pada pekan lalu. Hasto mengirimkan surat pemberitahuan ketidakhadiran karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Sementara itu, pemirsa, ini juru bicara KPK Tessa Mahardika menyebut tidak menahan Hasto karena tim penyidik KPK masih membutuhkan waktu untuk periksa sejumlah saksi. Tessa juga menyebut saat ini penahanan Hasto belum diperlukan. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Ya, pemirsa, usai ditetapkan sebagai tersangka, Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini mengajukan gugatan pra-peradilan. Ya, gugatan diajukan pada Jumat 10 Januari 2025. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengajukan gugatan pra-peradilan. Gugatan pra-peradilan Hasto Kristianto diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari 2025. Langkah hukum kita belum bicara ke situ, tentunya tadi kita sudah sampaikan di awal bahwa kita mengajukan pra-peradilan. Kita minta agar diberikan waktu, agar kita bisa uji sah tidaknya status tersangka dari Mas Hasto Kristianto. Gugatan ini dibenarkan oleh Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto. Nantinya Juyamto akan memimpin langsung sidang ini sebagai hakim tunggal. Sementara sidang perdana akan digelar pada Selasa 21 Januari 2025. Ya, memang benar bahwa pada hari ini Jumat tanggal 10 Januari 2025
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima permohonan pra-peradilan dari pemohon Hasto Kristianto dan diregister dengan nomor perkara 5 Pitpra 2025 PN Jakarta Selatan. Oleh Ketua Pengadilan telah ditunjuk Hakim Tunggal, yaitu saya sendiri Juyamto SMH, dan tentu telah menetapkan hari sidang yang pertama yaitu tanggal 21 Januari, hari Selasa. Sebelumnya KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa suap pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019-2024. Kasus korupsi tersebut juga menyeret Harun Masiku sebagai tersangka, namun sampai sekarang Harun Masiku masih buron. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.